Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Dalam situasi kondisi sekarang ini, tetap bersukacitalah senantiasa di dalam Dia. Sebab Dialah Tuhan kita yang senantiasa menyertai kita. Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Dia melindungi kita. Tapi marilah kita terus tetap di dalam sukacita Tuhan, terus tetap di dalam kekuatan Tuhan. Kita tetap hidup untuk memberkati. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami datang bersyukur atas segala sesuatu, atas kasih karunia-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan saja yang layak ditinggikan. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Tiada yang sama seperti Engkau. Berfirmanlah saat ini ya Tuhan, dan tahirkan, kuduskanlah hati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu hidup, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Menjadi kebenaran dalam hidup kami, mengalami pembaharuan, perubahan dalam hidup kami, sehingga dengan demikian menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Engkau saja ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa hanya kepada Engkau saja. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tetap di dalam serial khotbah 10 Perfect Law, Perfect Love. Dan hari ini kita sama-sama belajar tentang ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita tahu bahwa 10 perintah Tuhan ini adalah sebenarnya merupakan bentuk perjanjian yang dibuat oleh Allah sendiri kepada umatnya, umat kesayangannya, yaitu Israel. Dan kita tahu bahwa saat itu mereka telah dikeluarkan oleh Allah sendiri dari tanah perbudakan, dari penjajahan bangsa Mesir. Mereka menjadi budak di sana. Kata perbudakan ini, mereka mengikuti pola atau budaya kehidupan bangsa Mesir. Mereka melihat begitu banyak ilah, begitu banyak berhala. Mereka mengikuti dan harus bekerja oleh karena mereka budak dalam hal apa saja dan kapan saja. Tuhan melindungi mereka, Tuhan menyayangi mereka, dan Tuhan mengeluarkan mereka. Tetapi kita tahu kemudian bagaimana proses Tuhan membawa mereka keluar menuju suatu tempat yang telah dipersiapkan Tuhan sendiri dan kita kenal sebagai tanah perjanjian. Di sanalah mereka akan menyembah satu-satunya Allah yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi ini. Satu-satunya Allah yang layak ditinggikan, yang namanya itu adalah Esa. Allah menjadikannya karena kasihnya yang besar itu.
Dan apa yang diberikan adalah bagaimanakah supaya mereka keluar dari perbudakan ini, keluar dari pola hidup, cara-cara hidup sewaktu mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan hal yang pertama adalah mereka mengenal siapa Allah mereka. Satu-satunya Allah yang layak untuk disembah. Mengenal karakter atau sifat Allah. Allah yang kudus. Tidak ada yang sama seperti Dia. Dan jangan menyembah ilah yang lain. Tidak ada ilah yang lain di hadapan Dia. Tidak ada gambaran yang lain atau membuat patung atau apapun juga yang menyerupainya. Dan tidak menyebut namanya dengan sembarangan. Dialah Allah yang kudus. Bahwa sebenarnya kita lebih mengenal kata perintah, 10 perintah Tuhan. Tetapi dalam perkataan Ibraninya diterjemahkan sebagai Tuhan mengajar mereka. Tuhan mendidik mereka. Tetapi kemudian dalam terjemahan Greka lebih banyak digunakan kata nomos, yaitu hukum. Nah, mari kita lihat bahwa inilah prinsip-prinsip moral kehidupan yang Tuhan didik supaya mereka sesuai dengan kehendak-Nya dan melakukan dengan setia apa yang menjadi kehendak-Nya. Itulah kekudusan Tuhan. Nah, kita lihat Tuhan Allah Bapa mengatakan firman-Nya ini sepenuhnya sempurna, yang menunjukkan jika firman itu hidup di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah umat-Nya, itulah menunjukkan bangsa milik kepunyaan Tuhan dari kehidupan bangsa atau milik kepunyaannya ini. Inilah yang menunjukkan awal tentang karakter itu, bahwa mereka, bangsa itu milik kepunyaan Tuhan, mengenal siapa Tuhannya yang telah membawa keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan, keluar dari cara hidup atau pola hidup, dari budaya perbudakan itu, dan hidup menurut kehendak Allah. Mereka akan dikembalikan kepada Allah sendiri. Firman Tuhan, firman itu adalah roh, dan itu adalah kehidupan. Inilah yang dikehendaki Allah. Makna yang besar, yaitu kasih Tuhan. Setelah mereka mendengarkan perintah Tuhan ini, disebutkan bahwa seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Sebenarnya adanya ketakutan adalah karena ada dosa. Tapi marilah kita lihat bagaimana Allah datang karena kasih-Nya yang besar. Kasih melenyapkan ketakutan. Dengan jalan Dia berfirman, Dia memberikan firman-Nya supaya umat-Nya ini mendengarkannya dan menyimpannya serta taat dan setia melakukan kehendak-Nya. Maksud kata mencoba kamu adalah supaya memisahkan yang manakah kehendak Allah dan yang mana bukan, yang manakah yang layak untuk disembah dan mana tidak, dan bagaimanakah cara hidup yang benar
Dan dialah sepenuhnya, seutuhnya berfirman, supaya setiap umatnya, setiap orangnya, milik kepunyaannya, dapat taat dan setia kepada kehendaknya. Dan itulah dia katakan, supaya jangan berbuat dosa. Dan mari kita lihat bahwa sebenarnya kata dosa itu yang berasal dari kata cata adalah kehilangan tanda, kehilangan marker, kehilangan yang manakah sebenarnya standar yang dimaksud pasti adalah standar Tuhan, prinsip Tuhan. Manakah kebenaran dan mana perintahnya? Inilah Allah Bapa mengembalikannya kepada mereka supaya mereka benar di hadapan Allah Bapa dan kudus di hadapan Allah Bapa dan tinggal berdiam di bait-Nya yang kudus. Nah, mari kita lihat sebenarnya perjanjian kekal ini seterus dan selamanya, sekalipun ada yang menganggapnya suatu kelalaian, ada yang memberontak, ada kehidupan yang tidak setia. Tapi dalam setiap isi, kalau kita baca dalam perjanjian lama, akan terus menerus Allah berfirman, Allah memberikan tetap janji yang sejak awal mengasihi umatnya. Dan dalam nubuatannya kepada Yeskiel, bahkan dia katakan sama juga kalau kita baca kepada Nabi Yeremia di Yeskiel 36:22 ini. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Mari kita lihat Tuhan memulihkan umatnya untuk memulihkan banyak bangsa-bangsa, sebab semuanya harus kembali kepada Dia. Dia sama sekali tidak menginginkan kebinasaan itu. So, apa yang difirmankannya itu adalah kemuliaan, adalah kehidupan. Tapi inilah dia tidak bisa menyangkal kekudusan itu. Tapi kasih yang besar itu dia mau mengembalikan supaya bangsa, setiap bangsa hidup benar, hidup di dalam kekudusannya. Bahkan dia katakan, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Dan dia mengatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenejisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Demikianlah tadi juga yang kita baca, bagaimana Tuhan mendidik, menyucikan hati, batin umatnya. Dan ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah ini kasih Tuhan yang besar ini, supaya firman-Nya ada di dalam batin, nyata di dalam kehidupan. Dan dia mengatakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Spirit, firman Tuhan yang hidup, diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Bukankah hal yang sama? Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa,
Supaya tadi kita sudah baca bahwa standar Tuhan itulah, prinsip moral Tuhan itulah yang Dia taruh di dalam batin umatnya, sehingga semuanya setia dan taat dan terdidik sempurna di dalam Dia. Dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Ada berkat Tuhan. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan sekarang bagaimanakah penggenapannya? Penggenapannya adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita sudah mengenal baik bahwa sekarang kasih karunia-Nya lah menggenapi perjanjian yang tidak akan pernah berakhir itu. Tetapi mari kita lihat bagaimana Allah sendiri melakukannya, yaitu Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Inilah kasih yang besar. Firman telah menjadi manusia. Dia harus mengambil kutuk itu di atas kayu salib. Justru dari Allah Bapa sendiri yang menghendakinya. Begitu dalam hikmat Allah. Justru supaya semua orang itu diselamatkan. Dia harus menanggung dosa itu dengan jalan mati di atas kayu salib. Dan Dia mengambil semua kutuk dosa itu. Dengan demikian kita kembali mengenal prinsip kebenaran itu. Mengenal kehendak-Nya. Dan roh-Nya, spirit-Nya memimpin kita pada seluruh kebenaran itu dan menguatkan hidup kita, batin kita untuk memutuskan dan senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, kehendak Allah Bapa. Yesus berkata di Matius 5 ayat 17-18, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Nah, penggenapan inilah ada di dalam Yesus Kristus, tapi kita tahu Dia harus menjadi kutuk karena kita. Dia mengambil kutuk dosa itu justru untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah, karena kekudusan Allah, karena kasih yang besar. Jadi jangan kita mengatakan bahwa ini sekarang kasih karunia. Kita tidak di bawah hukum lagi. Jadi apakah ini hukum tidak berlaku lagi? Tidak demikian. Tapi justru Tuhan Yesus menggenapi. Kita terdidik dalam kekuatan kasih karunia, supaya tergenapilah firman Tuhan itu di dalam diri kita. Tujuannya menjadi umat yang berkenan dan kudus di hadapannya. Jawab Yesus kepadanya, inilah prinsip penggenapan itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Ada firman Tuhan yang tertulis di dalam hati kita, yang percaya. Kasih karunia itulah yang terus-menerus mendidik kita hingga sempurna. Kenapa?
Ada hati yang baru, roh yang baru, sehingga demikian sepenuhnya roh, jiwa, tubuh kita terpelihara di dalam Dia. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Yesus Tuhan kita menggenapinya dalam diri kita. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Tanda mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama kita. Ketulusannya itu, kemurniannya, kejujurannya, semua prinsip moral, itulah buktinya bahwa kita telah diperbarui. Itulah buktinya ada kasih Allah untuk memberkati, untuk memberi hidup kita buat banyak orang, sama seperti Yesus Kristus. Saudara, dari apa yang telah kita dengarkan dari awal, itulah yang menjadi dasar bagaimana kita akan mengingat tentang kekudusan hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dasar-dasar yang tadi itu, prinsip itulah yang kita renungkan pada hari Sabat itu. Nah, mari kita lihat, kita baca. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, inilah prinsip bahwa ingatlah berarti ada peristiwa yang sebelumnya yang Tuhan telah melakukannya. Apakah itu? Tadi kita telah membacanya bahwa hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan menjadikan langit dan bumi ini dengan firman-Nya. Dan hari ke-7 Dia berhenti dan Ia memberkati hari itu dan menguduskannya. Dan itulah dasar kita untuk mengatakan bahwa inilah harinya Tuhan. Hari yang penuh untuk menyembah Dia. Hari yang penuh untuk memuliakan Dia. Hari yang penuh untuk bersama-sama bersukacita karena perbuatannya, karena anugerahnya, karena kasih-Nya yang besar. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat untuk mengingat bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi ada suatu cara hidup yang baru yang tidak mereka dapat lakukan di tanah Mesir. Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan dan membuat suatu perintah yang baru. Perintah itu adalah didikan untuk mengingat siapakah Tuhan yang telah mengeluarkan mereka dari perbudakan itu. Jadi yang pertama adalah Sabat, hari istirahat. Sabat adalah hari istirahat. Tapi bagaimana mereka orang Israel yang di padang gurun itu mendapatkan makanan kalau mereka tidak mengumpulkan pada hari ke-7? Nah, mari kita lihat bagaimana Tuhan melakukan buat bangsa Israel ini. Pada hari ke-6 mereka mengambil roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkan di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan.
pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memunggutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Demikianlah Tuhan memenuhi kepenuhan bangsa Israel. Nah, mari kita lihat berkat itu tidak berkesudahan buat umatnya, buat jemaatnya. Hari Sabat mengingatkan kita bahwa hari-hari pertama sampai ke-6 adalah hari Tuhan memberkati kita, Tuhan menguduskan kita, dan kita berkecukupan di dalam segala hal. Jika kita melakukan ambisi kita, ada motivasi yang salah untuk mengejar keinginan hawa nafsu daging kita, dan justru memakai hari yang seharusnya untuk harinya Tuhan, itulah kita mengabaikan kehendaknya untuk mengingat hari Sabat. Marilah kita bertobat untuk itu dan bersegeralah untuk kembali bahwa hari yang Dia lakukan untuk kita beristirahat, itulah yang dikhususkan baginya. Oleh karena itu yang kedua, Sabat memang dikhususkan untuk Tuhan, untuk mengingat kebaikan Tuhan, untuk menghormati Dia, menyembah, memuji, memuliakan Dia, bersuka cita karena Dia, mendengarkan firman-Nya dan memohonkan firman-Nya dikuduskan di dalam hati kita. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Demikianlah Dia memberikan nama itu, dan Dia menguduskan hidup kita bagi kemuliaan Dia. Dan hal yang ketiga adalah Sabat itu diadakan adalah untuk kebaikan kita, untuk keuntungan manusia itu sendiri. Nah, mari kita mengerti baik tentang tujuan diadakannya hari Sabat itu. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi tujuannya Allah menjadikan itu hari Sabat adalah untuk manusia. Manusia ini secara analisa medisnya saja kita paham, tubuh yang bekerja itu harus memerlukan istirahat. Bahkan kita paham dengan baik, seharusnya yang normal itu 6-8 jam istirahat itu. Jika kekurangan istirahat, kekurangan tidur, maka terjadi permasalahan, bahkan bisa menjadi penyakit. Permasalahannya sudah terbukti bahwa kalau kekurangan tidur memperoleh resiko untuk misalnya saja gangguan jantung pembuluh darah. Dia bisa menderita 2-3 kali lipat daripada orang yang normal istirahatnya. Orang yang kekurangan istirahat itu terganggu daya pikirnya oleh karena kekurangan oksigenase, kekurangan metabolisme di otak, terutama di daerah anterior cortex yang kepentingannya untuk berpikir, untuk memutuskan. Sehingga kalau kekurangan istirahat, daya pikirnya, daya konsentrasinya menurun. Nah, juga bagian-bagian tubuh yang lain yang seharusnya memperoleh keseimbangan itu justru dari istirahat. Nah, itu penting untuk tubuh. Jadi Sabat ini penting untuk manusia yang bekerja. Jadi diadakan untuk manusia. Nah, itulah kenapa ada hari Minggu, semua kantor-kantor tutup, ada weekend dan seterusnya. Bagi kita itulah Sabat, istirahat. Juga karena manusia itu adalah makhluk sosial, dia berhubungan satu sama lain. Nah, ada hari yang khusus dia bisa bersama-sama dengan orang lain. Apalagi kalau dia berkeluarga, suami istri, ada hari atau time untuk family. Itu penting sekali. Dan juga manusia itu manusia spiritual. Nah, kita sudah bahas sejak awal itu, bagaimana tinggal beristirahat di dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Ada sukacita, ada kelegaan, ada damai sejahtera
Itu sahabat untuk manusia. Dan pengenapan yang Yesus lakukan, oleh karena itu dia mengatakan para murid-muridnya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhanlah yang memberkati kita. Tuhanlah yang memberikan kelegaan kepada kita. Tuhanlah yang membuat kita menemui jalan keluar dari setiap permasalahan. Tuhanlah penolong kita. Tuhanlah yang menyembuhkan kita dari segala penyakit. Tuhanlah perisai kemenangan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman kebenaran-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengajar kami, mendidik kami untuk kemuliaan Engkau saja ya Tuhan. Dan biarlah kami mengingat senantiasa untuk menguduskan hari Sabat. Adalah suatu kasih karunia-Mu yang besar berlimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk hidup dan tinggal di dalam kasih-Mu itu, hidup di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, menyembah, memuliakan Engkau saja, bersekutu senantiasa ya Tuhan, mengasihi Engkau, mengasihi setiap orang ya Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau saja. Dan kami tetap berdoa untuk situasi kondisi dunia saat ini ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, bahwa ada wabah penyakit ini. Supaya setiap dari kami ya Tuhan menyadari bahwa hanya kepada Engkau saja kami berharap. Hanya kepada Engkau saja kami minta pertolongan ya Tuhan. Dan kepada Engkau saja kami berseru, ampunilah dosa kesalahan kami ya Tuhan. Dan biarlah Kau lalukan wabah ini ya Tuhan. Dan setiap orang akan menyadari bahwa Kaulah Tuhan yang layak untuk disembah. Hanya Kau saja ya Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Dan kepada Engkau saja kami berharap ya Tuhan. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan kami berserah dan bersandar kepadamu. Di atas segala satunya kami bersyukur atas limpahan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Kau melindungi kami semuanya. Biarlah Kau ya Tuhan melepaskan kami daripada yang jahat, dari sakit penyakit ya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Ditinggikanlah nama-Mu. Pujilah anugerah-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa bersyukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan, terimalah senantiasa damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.